Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Nulinski. Saya dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks anekdot. Video ini ditujukan untuk memenuhi materi mata pelajaran informatika. Teks anekdot adalah cerita lucu yang bertujuan untuk menghibur sekaligus memberikan kritik membangun dengan cara halus agar teks lebih bermakna untuk dibaca. Teks anekdot biasanya mengangkat cerita mengenai orang terkenal atau orang penting berdasarkan apa yang terjadi dengan menambahkan unsur rekaan. Dalam teks anekdot juga terdapat amanat, pesan moral, serta ungkapan suatu kebenaran secara umum. Adapun ciri-ciri teks anekdot yaitu bersifat humor atau lelucon, bersifat menggelitik, memiliki tujuan tertentu, menyindir atau mengkritik, mengangkat cerita mengenai orang penting, ceritanya hampir menyerupai dongeng, dan kadang menceritakan karakter hewan dan manusia yang terhubung secara umum dan realistis. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan struktur teks anekdot. Dimulai dari abstrak. Abstrak adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran mengenai isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan terjadi di dalam teks. Lalu ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya bagian ini ditulis secara detail. Lalu ada krisis. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi kepada penulis atau orang yang diceritakan. Lalu ada reaksi. Reaksi adalah bagian bagaimana penulis atau orang yang diceritakan menyelesaikan masalah yang timbul dalam krisis. Di akhir ada koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut atau biasa juga ditulis sebagai kesimpulan. Lalu selanjutnya ada kaidah kebahasan teks anekdot. Kaidah kebahasan ini ada 12, dimulai dari kalimat imperatif, yaitu kalimat yang bersifat atau memberi perintah atau dapat juga berupa larangan. Lalu ada kalimat seru, yaitu kalimat yang ditandai dengan tanda seru dan bersifat menegaskan atau sebagai ungkapan rasa seseorang. Lalu ada kalimat temporal, yaitu konjungsi ini berarti kronologis temporal, seperti akhirnya, selanjutnya, kemudian, lalu, dan lain-lain. Lalu ada kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dan kebanyakan berupa sindiran. Lalu ada kalimat langsung, yaitu merupakan petikan dialog dari para tokohnya, mereka menggunakan tanda kutip biasanya. Lalu ada keterangan waktu, contohnya seperti kemarin sore, hari Minggu kemarin, suatu hari, lusa, seperti itu. Lalu ada kata kiasan, yaitu kata yang tidak memiliki makna sebenarnya, tapi dapat berupa ungkapan atau peribahasa. Lalu ada kalimat sindiran, yaitu ungkapan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata. Lalu ada konjungsi penjelas. Konjungsi ini hanya digunakan untuk menjelaskan, seperti menggunakan contoh kata bahwa. Lalu ada kata kerja material, kata yang menunjukkan suatu kegiatan yang dapat dilihat oleh panca indera. Lalu ada kata kerja mental, yaitu kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh sang tokoh. Lalu ada konjungsi sebab akibat, yaitu kata penghubung yang menyatakan sebab akibat seperti demikian, oleh karena itu, maka, dan sehingga. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan masih banyak yang salah dalam PPT-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.